Iya, jadi yang kita ajarnya nggak punya pendirian. Bom-bom nggak punya pendirian. Bukan gara-gara bom-bom gemuk ya, jadi nggak bisa berdiri, nggak kuat berdiri. Bukan, teman-teman. Mentalnya, maksudnya dia ini nggak ada pendirian. Karena dia bilang dia pendeta gitu. Tapi ternyata dari tim herder sendiri berhasil membongkar bahwa si bom-bom bukan pendeta kan. Bahwa sertifikat kependetaannya itu palsu. Betul-betul dikonfirmasi dari gereja yang bersangkutan. Dan pemalsuannya itu dilakukan oleh siapa? Oleh pendeta juga. Siapa namanya, inisialnya? Musa Opur. Istrinya Ibu Sitepu. Ya kan? Istrinya yang diangkat pendeta, istrinya yang diangkat jadi evangelis, tapi sama si bom-bom diedit jadi pendeta gitu loh. Nah, ini kejahatan berjamaah nih, teman-teman. Apakah kalian mau jadi kayak Musa Opur juga gitu? Ya kan? Dan saya juga melihat penjahatnya bukan cuma Musa Opur doang. Istrinya mungkin nggak ya, karena Musa Opur mungkin ngambil sertifikat tuh diam-diam dari istrinya. Istrinya mungkin nggak tahu ya, ada kemungkinan 50-50 dia nggak tahu gitu. Tapi penjahat lain yang saya lihat di situ adalah istrinya bom-bom. Kedua siapa? Gen Kru alias Wira. Ketiga siapa? Kakaknya bom-bom, si Irwan Kendek. Kenapa saya bilang penjahatnya? Karena orang-orang ini yang ikut melindungi bom-bom saat bom-bom berbohong. Dan orang-orang inilah seharusnya yang bersuara bahwa, oh iya benar, suami saya bukan pendeta. Oh iya. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom-Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom-Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Betul. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Masih seputar Oten yang baku hantam, teman-teman. Saya pun sebenarnya agak kebingungan siapa yang berantem karena saking banyaknya front yang terjadi. Kita lihat ya. Ada misalnya Robert Lele versus Edis. Dua Mokondo yang sedang memperebutkan siapa yang jadi nomor 1 dalam Mokondo. Terus ada juga Elia Miron yang melawan Agatal. Oke. Terus Agatal lawan lagi yang namanya Metatron, Edwin Botak Biadab. Ya. Agatha versus Aslap. Terus ada Dewi Bulan versus Edis. Dewi Bulan versus Reda Marbun. Reda Marbun lawan Grateful ya. Terus ada juga Dewi Bulan versus Edis gitu. Ini silang sana silang sini sampai kita kebingungan. Ini kok berantem semua gitu ya. Berantem semua. Pak Bom-Bom lawan si Edwin Botak Biadab. Nah, ini juga kelas berat ini gitu kan. Pertarungan kelas berat juga gitu. Belum lagi nanti Edwin Metatron Botak Biadab versus Paul Jang gitu. Nah, versus Paul Jang lagi. Jadi semua berantem, teman-teman. Saya sampai bingung ya, kenapa di mereka ini nggak ada satupun sosok orang yang bisa menjadi kayak bapak rohani gitu kan, atau kayak jadi abang lah gitu ya, orang yang dihormati, yang bisa minimal ya, kalaupun nggak bisa mendamaikan, bisa menurunkan tensi ribut-ribut antar mereka. Ini kok nggak ada di mereka.
Dan ternyata ya karena memang ajaran agamanya tidak ada yang namanya tabayun, teman-teman. Beda dengan di Islam ya. Di Islam itu mungkin akan ada konflik yang terjadi antara A lawan B, B lawan C gitu kan. Tapi nanti pasti akan ada yang mencoba mentabayunkan. Kenapa terjadi tabayun? Ya karena itu semangat Islam. Itu ajaran Islam. Dan orang ini begitu disentil, ya, yang berkonflik-konflik ini, minimal mereka akan meredakan tensinya. Karena mereka sadar, ya, apa yang mereka lakukan di depan publik, apalagi mereka menggunakan label jubah ya sebagai apologet Islam, maka kelakuanmu ini akan mencoreng Islam itu sendiri. Sehingga kita sadar dan akan calling down untuk tidak melakukan hal-hal konyol seperti yang dilakukan Polycardos. Itu kalau di Islam. Tapi di mereka kan nggak ada. Nggak ada, teman-teman. Bahkan Edis yang dianggap sebagai junjungan mereka, ya, yang dianggap sebagai Tuhannya mereka, kuriosnya mereka, bukannya lebih bijaksana, bukannya lebih santai, tapi juga sama, ingin berantem, bawaannya ingin hantam orang gitu kan. Nah ini sekarang Lina Wijaya yang sebelumnya dihantam oleh Dubur, Dewi Bulan, sekarang malah jadi temanan sama Dewi Bulan. Saya sampai lihatnya, loh ini apa nih? Perasaan 2 tahun yang lalu saya buat konten saat Dewi Bulan alias Dubur ini menghajar Lina Wijaya. Yang 2 tahun yang lalu dia hajar, dia hujat, dia serang habis-habisan, tiba-tiba sekarang jadi teman. Jadi silang sana, silang sini. Galarua, Bu Lisoy-Lisoy, yang dulu dibanggakan oleh Paul Jang, ya. Yang dibanggakan, yang selalu dianggap orang yang gerak cepat, paling cepat bereaksi atas perintah Paul Jang. Tiba-tiba sekarang udah berantem juga rupanya. Udah ribut juga. Ya. Terus ada Putih, ya, Pak Putih yang dulu dibanggakan Paul Jang udah berantem juga sama Paul Jang. Ini apa ini? Saya sampai, lah, si A ini kemarin perasaan saya waktu buat kontennya masih berteman deh. Kok sekarang udah berantem gitu kan? Nah, yang ini perasaan minggu lalu saya bahas kontennya mereka berantem. Ini kok sudah berkoalisi? Nah, gila ini teman-teman ya. Jadi setan yang ada di dalam diri mereka tuh memang sangat kuat. Sangat kuat sekali teman-teman. Sehingga nggak membuat mereka tuh ada perasaan damai. Walaupun hari ini si A sama si B lagi berteman. Ya kita ambil contoh kayak Rudy Iskariot sama Pak Bom Bom lagi berteman. Sama Paul Jang lagi berteman. Ya, Robert Lele sama Agatha lagi membangun chemistry. Sekarang kita lihat seperti itu. Tapi nanti, ya, bulan depan, 3 bulan lagi, berantem juga. Kenapa? Karena iblis yang ada di dalam mereka, yang mereka sembah itu ya, Bapak Iblis yang menjadi Tuhan mereka, itu tidak akan membiarkan ada damai dan sukacita di dalam diri mereka. Nggak akan. Nah, itulah yang akan membuat nanti Agatha kepanasan dengan Robert Lele gitu kan. Apalagi mereka ini kan sekarang bareng terus. Ya. Terus bersama. Nanti dia akan lihat loh, yang di sana kok dapat paus terus gitu. Yang di sana singanya lewat terus gitu. Kan sekarang udah mulai dia bilang, spender pindah dong. Jangan hanya di sana, pindah ke tempat saya. Ini baru permintaan untuk pindah spendernya. Tapi lama-lama dia akan lihat, waduh, saya yang capek-capek berantem, kok malah nggak ada spendernya di sini. Mulai itu panas. Mulai panas dengan Robert Lele nanti ujungnya berantem juga sama Robert Lele nih. Pegang omongan saya teman-teman. Ujungnya nanti akan berantem juga. Agatha dengan si botak biadab Edwin dulu apa kurang dekatnya? Kemana-mana bareng. Sama Elia Biron, tinggal bareng teman-teman. Nah itu udah kayak Kores sama Goldian gitu, pernah ngekos bareng mereka. Ya, sedekat itu dulunya, tapi tiba-tiba berantem. Kenapa? Karena nggak ada damai sukacita, nggak ada buah yang baik di dalam diri mereka. Kalau kita kadang-kadang ya, teman nyebelin ya harap dimaklumi lah. Ya, kayak si Kores gitu. Kores itu apa kurang menyebalkannya? Ini saya hari ini pontang-panting teman-teman, membereskan kerjaan dia. Ya, jadi dari tadi pagi dia tidur, ya, baru tidur dia, dan dia janjiin beberapa hal kepada orang, dan orang tersebut nyari dia nggak bisa nyari dia, nyari saya. Nyari saya ya udahlah, saya tahu Kores tidur dan nggak bisa diharapkan dia bangun, karena memang istrinya juga nggak akan berani bangunkan dia. Ya udahlah, saya ambil alih semuanya. Saya ambil alih, dan barusan ya 1 jam yang lalu Kores baru bangun, saya marah-marahin, dan dia dengan gampangnya kayak yang penting udah beres gitu. Yang penting udah beres ya. Ya, saya yang babak belur. Saya yang babak belur nyebokin dia gitu kan.
Tapi ya sudahlah, namanya teman gitu. Yang namanya teman kita harus saling memaklumi. Saya punya kelebihan di bidang itu, nanti Kores punya kelebihan di bidang yang lain gitu kan. Saling melengkapi saja, namanya teman. Kita tuh nggak bisa hitung-hitungan terlalu detail sama teman. Nggak bisa teman-teman. Kalau mereka ini kan pengennya tuh, oh ini harus sama dong, harus imbang gitu ya. Oh saya harus dapat singa juga. Apalah ini gitu. Kita nggak bisa seperti itu teman-teman. Nggak bisa. Yang namanya dunia ini nggak mungkin adil. Oke, nggak mungkin. Saya ambil contoh misalnya. Oh, saya yang capek-capek. Brosur saya yang kerjain, keuangan saya yang pegang, saya yang pikirin strategi. Ya, saya yang negosiasi. Oke, Kores tinggal datang, foto-foto, ya, dan orang ngelihatnya kita sama-sama kerja gitu. Adil nggak itu? Ya adil. Kalau menurut saya adil saja gitu. Namanya dunia. Ya lo nggak bisa berharap kalau, oh saya kerja lebih banyak, harusnya yang saya dapat pengakuan dong. Si A enak aja gitu kan. Dia cuma santai-santai. Nggak bisa teman-teman. Ya. Namanya dunia. Kalian kalau berharap balasan itu, ya berharapnya sama Allah. Berharapnya sama Allah, bukan sama manusia. Orang yang berharap sama manusia itu orang bodoh kalau saya bilang ya. Oke, sebelum kita nonton, apa yang mau dinonton ya? Jelasin lagi nih, belum dijelasin. Ya kita akan melihat bagaimana Edwin Botak Biadab ya kembali akan menghajar Pak Bom Bom ini. Saya agak bingung ya. Edwin ini kan seharusnya dia bencinya tuh sama Paul Jang yang sudah menelantarkan dia, yang sudah istilahnya tidak membayarkan rembesan tiket pesawatnya ke Belanda, yang menelantarkan dia. Kan harusnya marahnya ke situ gitu. Yang sudah mengejek dan membongkar penipuan yang dia lakukan juga gitu kan. Tetapi malah kok Pak Bom Bom yang dia hajar terus. Atau jangan-jangan Paul Jang masih pegang rahasia besar dari Edwin Botak Biadab ini. Sehingga Edwin Botak Biadab ini agak, kalau kita lihat agak takut-takut dia kalau nyerang Paul Jang ya. Saya perhatikan teman-teman. Gelagat-gelagat orang, cara main orang gitu. Dan saya lihat memang Edwin Botak Biadab ini kalau lawan Paul Jang agak-agak ini dia. Agak hati-hati, sangat hati-hati ya. Beda dengan kalau dia menghajar Pak Bom Bom. Mungkin karena memang Pak Bom Bom sekarang dianggap sebagai orang yang sudah hancur. Ya. Bagi pandangan mereka kan Pak Bom Bom ini nggak ada apa-apanya lagi. Sudah selesai masanya ya. Sudah habis masanya. Apalagi sudah terbongkar penipu, pendeta KW, bahkan keluarganya ikut mendukung penipuan yang dia lakukan gitu. Nah, ini menarik. Ini menarik teman-teman. Ya, bagaimana serangan-serangan begitu luar biasa dilakukan oleh Edwin Botak Biadab, walaupun nggak sesuai judul gitu, awalnya tuh mau nyerang Agatha. Saya nggak tahu ya, dari nyerang Agatha kok dibalikkan, kok diputar jadi nyerang Pak Bom Bom gitu. Ini Pak Bom Bom asli hancur sehancur-hancurnya. Tapi ya, tetap akan ada oten-oten bodoh yang mendukung mereka. Mereka tuh, apa ya, diberikan kelebihan, punya penonton-penonton yang IQ-nya tuh di bawah rata-rata. Ya, penonton-penonton mereka tuh IQ-nya di bawah rata-rata, jadi tetap akan ada yang mensupport orang-orang gila ini. Dan kita saksikan dulu. Tapi sebelum teman-teman nonton, ya sekali lagi saya himbau teman-teman supaya makin seru nontonnya, jangan lupa di check out Maudi Madu ya. Kita jualan madu di sini seperti kata Yuli, penjual madu, penjual madu dan kopi ya. Jangan lupa, bukan hanya madu, ada kopi juga. Ini kopi luar biasa nikmat dan sudah terpercaya dan diakui oleh banyak penikmat kopi. Kopi premium, Robusta Lampung, 100% tanpa campuran aneh-aneh. Dan ini Robusta single origin. Ya, single origin. Ini mantap sekali. Silakan, link pembelian sudah ada. Oh, nggak bisa ya. Jadi HMC ini nggak bisa taruh link pembelian. WA saja teman-teman. Yang mau beli, WA saja. WA saja atau lihat di channel lain. Link pembelian ada di channel lain. Di channel Berita Apologet ya, terus juga ada di Himpunan Mualaf Cerdas gitu. Ini kita saksikan. Kalau tadi yang tentang Tobias, aku nggak kenal, menyimak doang. Kesamaanku sama Pak Tobias sama-sama botak, dan dia juga bukan apologet ya. Aku bilang dia cuma kena prank, dia kena prank juga. Ya masing-masing orang punya sudut pandang. Kalau Agatha ya, karena aku salah satu korban ya memang teman-temannya buktikan aja sendiri gitu loh. Ada tuh
Ya Kak Reda sering bilang kan kalimatnya berubah-berubah. Ada video itu yang ada temen, mungkin ada salah satu akun TikTok yang upload bahwa dia sedang ngatain orang yang oplas contohnya. Ya ada Ngatain juga orang tuh, ada tuh, oplas. ada tuh. Ada, Ambil dulu tapi ya, aku ambil dulu. Oh, nanti aja. apa dia nggak nyadar ya bahwa beberapa saat kemudian dari dia ngomong itu dia oplas. Nah, Iya, betul betul kunci itu. dari kunci dari seorang yang berbuat benar itu kan konsisten. Ya kan? Kita lihat konsistenan. Kalau nggak konsisten, kamu nggak layak. Karena kalau kalau dia nggak konsisten berarti dia terindikasi bohong, dusta. Ya nggak? Iya, betul. Kalau kamu bohong, dusta, kamu nggak layak. Nggak layak apa? Memberitakan firman Tuhan. Memang ada ayatnya bahwa kalau siapa aja boleh memberitakan firman Tuhan. Tapi kan semua orang ini banyak yang tertipu sama dia gitu. Saya sebagai Iya. korban pertama ya mesti ngomongin gitu. Dan saya ngelihat Pak Tobias, kaitannya dengan Pak Tobias itu juga korban sebenarnya. Gitu. Dia posisinya bingung. Nah sampai kemarin puncaknya apa, dia dihujat juga tuh yang dibilang botak sampai yang dihujat Pak Tobias saya yang sakit hati gitu karena saya sama-sama botak kan. Sehingga Pak Tobias semenjak itu saya ngeliat Pak Tobias sudah mulai eksis gitu loh di TikTok. Nah ini kan lucu nih, spender tapi tiba-tiba eksis open cam. Tadi juga nyanyi aku sempat lihat tapi nggak dengar suaranya. Jadi ya menurutku tadi narasinya si Tobias ya slow aja sih Kak. Dia nggak ada ngapa-ngapain. Apa yang dilakukan kemarin itu kayaknya atas ketidaktahuan dia sendiri sebagai seorang spender. Gitu. Kenapa dia terkenal ya? Karena dia sering ngasih koin. Ya cuma kalau dibandingin koin sama yang lain-lain, sama yang spender lain ya, Pak Tobias tuh belum ada apa-apanya lah. Kalau aku bilang di dunia spender ya, itu belum ada apa-apanya. Sekarang nih, kok aku ngeliat fenomenanya apa? Buat nyerang seorang Edis, spender mesti jadi turun tangan juga kan? Iya, Main TikTok, betul. siapa? Inhok. Iya. Ya, Iya, yang lain-lain betul. aku juga nggak hafal namanya. Jadi ada apa nih sebetulnya? Ada apa? Kenapa spender kok turun gunung gitu? Iya. Turun gunung ngomong. Nah tapi Pak Tobias aku acungin jempol loh. Dia memang nggak ada kewajiban ya, nggak ada kewajiban Pak Tobias itu spender itu harus open cam. Tapi di open cam kan kita tahu mukanya kan. Kalau yang lain-lain kan nggak tahu. Lah Iya, sekarang begini, betul. semua orang bisa jadi spender, iya kan? Iya. Tapi Iya. ternyata Freddy Budiman aslinya, ayo gimana tuh? Ternyata, iya nggak? Ternyata Ferdi Sambo, ya kan kita nggak tahu kan? Cuma kuacungin jempol sih, Pak Tobias kita masih bisa melihat orangnya gitu loh. Dan dia juga memang sudah ada buktinya di lapangan, bantuin Kak Yuli misalnya sama Mr. M, ya kan? Ngundang jadi pembicara gitu. Ya tapi itu juga jangan jadi Kak Yuli untuk jadi di drive sama spender gitu loh. Gara-gara udah diundang ke sana kemari mungkin dapat transfer ya juga jadi bias, jangan juga Kak Yuli. Gitu. Tapi narasi tadi ngomongan dia ya, aku bilang sih netral sih itu Kak. Ya pendapatnya Iya. Kak Reda mungkin kurang bagus. Ya itu mungkin beda pendapatku sama pendapatnya Kak Reda. Iya, oke bro. Cuman yang disayangkan gini, minggu kemarin dia sempat salah arah gitu loh, ya. Jadi makanya kakak salahin gitu, sangat disayangkan gitu. Harusnya kalau spender itu harus tetap di tengah gitu loh. Karena ya seperti kakak kan selalu di tengah kan. Orangnya yang yang salah persepsi bahwa kakak ini membabi buta mendukung si Edis. Kan sebenarnya enggak. Orang aja yang salah persepsi. Itu loh. Iya. Jujur Om Burhan lihat, ya aku sih tetap ini aja sih. Aku tetap punya pandangan sendiri ya. Tetap punya pandangan sendiri. Tapi
ya kita saling menghargai ya. Cuma kalau sama penjahat-penjahat, penipu-penipu ini ya sama kita gebukin sama-sama lah. Tadi betul yang dibilang Kareda, kok nggak ada yang concern sama masalahnya si Bom Bom ya? Iya nggak teman-teman? Betul. Kok kayaknya Iya. Betul. iya nggak? Itu Gini dia. loh, kok Yes. yang dibahas si Edis poligami lah, si Edis kawin sama siapa, sampai Iya. didatengin API kok didukung, ya kan? Yang padahal yang mendukung ini orang yang sering berapologet lah, berarti selama ini dia berapologet tujuannya apa? Jahat juga nih orang berarti gitu loh. Ya inisialnya siapa? Grateful Daughter gitu. Jujur aja, karena saya kecewa. Saya sering ngisi di roomnya beliau, tapi kok sebegitu Iya. kejamnya. Ya, emang si Edis buat apa sama Kak Grateful gitu loh. Terus si siapa? Si Ki Ahmad itu loh. Itu loh. Iya. Itu surat-surat berharga dia tuh masih ditahan sama Coki. Kamu malah gabung sama Coki, ketawa ketiwi. Kamu ikut eh, dalam kelompok yang benci dengan ketidakjujuran terkait kasus Bom Bom. Sekarang kamu gabung ke si Bom Bom lah. Ini parah nih kamu nih, Grateful. Iya. Ya, dulu juga Anda adalah timnya Agatha. Tapi karena Anda ditendang Agatha, Anda dekat-dekat ke kami, termasuk saya, gitu kan. Iya. Ternyata tiba-tiba langsung baikan lagi. Lah ini ngeri nih kalau orang Kristen karakternya kayak Anda, serius. Iya, betul. Orang Kristen karakternya kayak Anda. Orang Kristen harus punya karakter ya. Kesana kesini Jadi orang kesana ini itu namanya Om Burhan, sesama penipu orang ini jadi memang harus bersatu itu. Sampah dengan sampah harus bersatu. Itu, lanjut. Terus putus lansia. betul. Saya udah betul-betul excuse loh. Udah betul-betul excuse waktu saya betul-betul mengecualikan saat Anda waktu itu masih tetap ngundang saya untuk kita bicara firman Tuhan di Komal. Ya, padahal saya udah tahu kasus tentang Grateful dengan Mossad Alifuru. Ya, karena waktu itu Iya. mengakui saya masih respect. Wah, jujur nih. Gitu loh. Tapi Iya. ternyata apa? Ada hal-hal yang tidak mesti Anda bicarakan. Gitu loh. Ada Iya, yang benar. Iya. ya apa ya, kayaknya nggak tahu kode etik gitu. Bahkan saya ngeliat nih arahnya juga nggak jelas, kadang sama Mossad ribut, sama tiba-tiba Iya, baikan. betul. Nah ini tiba-tiba gara-gara herder lagi baikan lagi, tapi kadang ribut lagi. Ini Iya, gimana betul, sih? betul. Gitu loh. Gak punya pendirian dia tuh. Gitu. Nah iya, jadi yang kita ajarnya nggak punya pendirian. Bom Bom nggak punya pendirian. Bukan gara-gara Bom Bom gemuk ya, jadi nggak bisa berdiri, nggak kuat berdiri. Bukan teman-teman. Mentalnya, maksudnya dia ini nggak ada pendirian. Karena dia bilang dia pendeta gitu, tapi ternyata dari tim herder sendiri berhasil membongkar bahwa si Bom Bom bukan pendeta kan, bahwa sertifikat kependetaannya itu palsu, betul-betul dikonfirmasi dari gereja yang bersangkutan, dan pemalsuannya itu dilakukan oleh siapa? Oleh pendeta juga. Siapa namanya, inisialnya Musa Opur, istrinya Ibu Sitepu, ya kan, istrinya yang diangkat pendeta, istrinya yang diangkat jadi evangelis, tapi sama si Bom Bom diedit jadi pendeta gitu loh. Nah, ini kejahatan berjamaah nih, teman-teman. Apakah kalian mau jadi kayak Musa Opur juga gitu? Ya kan? Dan saya juga melihat penjahatnya bukan cuma Musa Opur doang. Istrinya mungkin nggak ya, karena Musa Opur mungkin ngambil sertifikat tuh diam-diam dari istrinya. Istrinya mungkin nggak tahu ya, ada kemungkinan 50-50 dia nggak tahu gitu. Tapi penjahat lain yang saya lihat di situ adalah istrinya Bom Bom. Kedua siapa? Gen Kru alias Wira. Ketiga siapa? Kakaknya Bom Bom, si Irwan Kendek. Kenapa saya bilang penjahatnya? Karena orang-orang ini yang ikut melindungi Bom Bom saat Bom Bom berbohong. Dan orang-orang inilah seharusnya yang bersuara bahwa, oh iya benar, suami saya bukan pendeta. Oh iya, ya Winef juga alias Winep galon ya yang di darah rara. ya yang nama akunnya Ferdiana Pasaribu ya. Ferdiana Pasaribu. Nah, Irken juga membela. Tapi begitu ketahuan dibongkar, kemana semua orang ini? Ya nggak? Ingat nggak teman-teman, waktu untuk membela adiknya seorang pendeta,
seorang utusan dari gereja itu sampai Iya. berdua satu koma loh, satu layar berdua loh, padahal dua-duanya sama-sama gendut, nggak muat waktu itu, dipaksain, Iya betul. ini adik saya nih, saya mau dilempar batu ini begini lah, apa hubungannya gitu loh. Tapi dia membela. Iya. Begitu ketahuan bukan pendeta, nggak muncul lagi nih Irken, ya, Iya. Malu lah nggak dia. muncul lagi Irken. Si Bom juga sempat jualan nasi ngeles. kuning, Om. Iya, bom Tadinya ngeles, kan dia si nggak Irken, jualan miras ternyata. Om, tadinya kan si Irken itu juga katanya pendeta. Ternyata enggak. Dua-duanya kakak beradik penipu. Iya, ternyata pendetanya pendebat tanpa data gitu, bukan pendeta gereja. Dua-duanya nggak jelas gitu. Nanti kalau orang udah mulai berlawanan dengan pemahamannya apa, diludahin. Giliran kita bilang, loh kok diludahin? Enggak, itu ditiup, tiupan rohani. Aduh, kita ini bukan anak kecil lah, ya kan? Memang kurang ajar Ya itu namanya. biadab. Betul. Iya, sama kayak dia kalau ngomong-ngomong kata kasar selalu dilindungi dengan apa? Ketawa di belakangnya. Itu bagian dari mekanisme pertahanan diri. Ya, kalau di coding itu mekanisme pertahanan diri si bom tuh banyak sekali ya. Dan mekanisme pertahanan diri itu adalah bagian dari kebohongan. Ada proyeksi lah, ya kan? Pengajaran yang sesat, yang dituduh siapa? Si Edis, ya kan? Ya. Terus Ada yang ada infantilisme. selingkuh. Infantilisme itu pura-pura, iya selingkuh lagi, sekarang digoreng lagi. Coba apa? Bener kan kata Pak Bom, ada yang selingkuh, iya nggak? Iya, Dia seolah-olah benar. mau menempatkan dirinya sebagai public figure gitu, yang serba bisa. Kadang jadi pendeta, kadang jadi apa ya? Kadang jadi pengusaha juga enggak ya. Kadang jadi, ya dia kalau dibilang sekarang kan dia ngakunya bukan pendeta lagi ya, diperhalus kata-katanya, hamba Tuhan, ya dibikin ambigu, Pengajar, ya. pengajar. Tapi kadang dia juga, saya lihat semangatnya dia ini semangat apa teman-teman? Semangat Mama Loren, si bom ini. Semangat Mama Loren, mau jadi, memang dukun kan ternyata. Iya betul. Apa Tukang hubungannya ramal. pendeta? Peramal dia. Apa Katanya, hubungannya Om. pendeta Om Burhan, dapat katanya si penglihatan? RK itu, katanya si RK udah dinubuatkan sebulan yang lalu. Udah dinubuatkan dia selingkuh. Makanya. Coba. Loh, kalau dia nubuatkan itu suatu kejahatan dong. Artinya dia udah tahu, dia bukan ngingetin. Kalau seandainya itu benar, itu jahat dong. Berarti dia membiarkan sebuah rumah tangga Iya. hancur, padahal dia udah Iya tahu gitu. betul. Oh. Iya kan? Naik skala, naik skala. Nah, Alah dia itu cuma Si Bom Bom. menduga-duga. Kalau udah terjadi baru ngomong. Itu sudah saya ngomong 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu. Penipu kau panipu. makanya apakah kita semua orang Kristen di Indonesia segoblok itu gitu? Artinya kalian kalau tidak hanya mendiamkan bom, berarti kalian tidak lebih cerdas dari bom, teman-teman. Tidak lebih cerdas mental sama akal kalian dari bom karena membiarkan penipuan di tubuh kekristenan Indonesia. Ya, gereja Murtadin dibangun di Manokwari. Manokwari itu isinya orang Kristen semua, teman-teman, kota Injil. Ngapain bangun gereja Murtadin di situ? Ya, terus dia dia memprediksi harga emas. Apa hubungannya gereja dengan menubuatkan harga emas naik? Ya, kenapa nggak harga Iya. koin, nggak harga koin micin aja Pak Bom, ya, koin kripto itu. Jadi Pak Bom bisa gabung sama siapa? Sama ya master kripto ya, yang mobilnya canggih-canggih itu ya. Pak Bom bisa gabung ke situ lah, gitu. Gema atau siapa gitu ya. Terus Anda juga memprediksi juara Piala Dunia. Buat apa gitu loh, pendeta memprediksi dapat penglihatan juara Iya. Piala Dunia. Hubungannya dengan kekristenan Gak ada apa? hubungannya. Mike, naikkan si skala tuh. Mike, naikkan skala. Iya, Ya, dan kita juga jangan biarkan kegoblokannya si Bom ini menjadi hiburan kita tiap hari. Kita mesti bergerak, bersuara loh. Karena apa? Iya, betul. Mendiamkan kebodohan
Iya. Ya Salam, ini salam. quotes Lanjut, Shalom. Om. Kak Skala. Salam Kak Skala, salam. Ya karena quotes saya, mendiamkan kebodohan adalah suatu kejahatan, teman-teman. Berarti kita Mengerikan teman-teman ya, mengerikan. Jadi saling cakar, saling hina itu memang bahasa kasih mereka. Itu bahasa kasih mereka. Jadi bahasa kasih mereka ya seperti itu. Jangan kalian terkejut gitu. Karena memang ajaran ini cuman bagusnya itu di buku doang. Di buku bagus teman-teman. Sama teman bagus gitu ya, sama teman. Tapi kalau udah sama mantan teman, beda cerita. Walaupun satu iman, tapi mantan teman, cakar-cakarannya sadis. Jadi mereka ini memang adalah representatif pengganti dari ajaran Mamon. Bagi teman-teman yang sering melihat konspirasi punya channel, kalian akan mendapati bahwa agama ini memang penerus dari agama Mamon sebenarnya. Ya, kayak contoh misalnya topi yang dipakai oleh ketua atau pemuka agamanya gitu kan, itu topi penyembah ikan itu teman-teman, penyembah ikan ya. Terus ada lambang-lambang yang sebenarnya itu lambang-lambang pagan-pagan terdahulu, ornamen-ornamen ajaran pagan terdahulu. Itulah dibilang ajaran ini adalah super pagan sebenarnya. Saat dia menyebarkan ajaran tersebut, mereka mengalahkan agama-agama pagan yang ada di semua kerajaan-kerajaan Eropa. Mereka serap itu ajaran pagan, sehingga mereka jadi super pagan. Jadi super pagan. Jadi memang ada orang hobi kayak gitu teman-teman, terutama orang Romawi dan Yunani. Mereka tuh suka sekali terinspirasi nama mereka. Ya, mereka bilang, kita terinspirasi gitu. Karena kebanyakan filsafat. Orang yang kuat filsafat itu kadang-kadang nggak bisa membedakan mana dunia, mana fantasi. Karena terlalu dalam gitu, terlalu dalam, hanyut dalam filsafatnya. Ya, sehingga mereka menganggap bahwa hidup ini cuman sesuatu yang semu, ya, sesuatu yang tidak real gitu kan. Bisa sampai seperti itu. Kayak melayang-layang kalau Tuhan mereka itu ya, melayang-layang di udara gitu. Hidup mereka juga melayang-layang, pemikiran mereka juga ngaco gitu. Itu yang terjadi. Dan saya itu udah duluan dari 6 tahun yang lalu bilang kalau apologet Oten ini itu semua apotolol, ya, apojina gitu kan, pesundal. Waduh, saya dari dulu udah sampaikan, hati-hati dengan orang-orang yang mengaku apologet Kristen. Cek buahnya, cek motivasinya, benar gak? Karena saya lihat semua timbul tenggelam gitu. Begitu nggak dapat duit hilang gitu kan. Begitu kurang duit muncul lagi. Nah, nanti supaya dapat duitnya banyak menghujat. Dari dulu cara mainnya itu aja. Agatha tuh sampai udah 3 kali dia hilang timbul. Nangis, mengundurkan diri, besok muncul lagi. Kenapa? Ujung-ujungnya karena butuh uang. Edwin Metatron ya sekarang kabur di Belanda. Ngapain dia nggak pulang-pulang Indonesia? Saya sampai bingung lihat dia. Ketakutannya tuh gila gitu. Kenapa nggak berani hadapi konsekuensi hukum? Kenapa harus sampai lari ke luar negeri? Toh juga pasal yang disangkakan kepada kamu maksimalnya juga cuma 5 tahun. Dan sangat jarang hukuman maksimal itu. Kalaupun kena maksimal ya kamu bisa banding gitu kan. Ya paling nanti kayak Rudy Simamura gitu. Vonisnya 2 tahun. Nanti jalaninya setahun aja. Bukankah itu lebih baik daripada hidup dalam pelarian yang nggak jelas sampai kapan? Banyak orang ya yang dari dulu hidup dalam pelarian, kayak Saipudin tuh udah berapa tahun dia hidup dalam pelarian. Padahal kalau dia jalani, penjara dia jalani dulu, itu sudah keluar mungkin sudah keluar dia. Tapi mereka tuh kan selalu parno gitu. Begitu juga dengan Edwin Bota ini, nggak berani pulang sampai sekarang. Saya sampai, goblok ini orang, ya, goblok. Belum lagi Pak Bom ini, Pak Bom. Yang dibilang sama Edwin Bota Biadab ini ya benar, ya. Saya kalau orang benar saya bilang benar. Bahwa Pak Bom ini yang ikut menipu di dalam keluarganya itu luar biasa banyak. Dari abang iparnya, ya, abangnya Irken. Terus juga istrinya udah tahu suaminya menipu, tetap didukung, ya. Terus ternyata yang bukan pendeta itu Panatua ya, adalah Ofur ya, temannya Pak Bom. Terus dia punya surat pengangkatan diambil, diedit sama dia, dan editnya kasar sekali. Sehingga ketahuannya cepat sekali kan. Langsung kebongkar. Wah, ini sertifikat abal-abal gitu kan, sertifikat palsu. Dan saya nggak habis pikir kok masih berani di medsos ya. Udah kebongkar seperti itu. Biasanya orang udah kebongkar saking malunya, udahlah nggak mau lagi muncul. Ini masih berani Pak Bom. Mungkin karena
tagihan kuliah anak-anak terlalu mahal. Kita kadang-kadang nggak bisa pungkiri, ya Pak Bom Bom kan full time Polikardus, full time dia teman-teman, nggak ada pekerjaan lain. Ya, nggak ada pekerjaan lain. Padahal kalau dia mau jualan nasi kuning abangnya mungkin ya bisa-bisalah nambah penghasilan. Tapi takutnya mungkin nasi kuningnya sebelum dijual sudah habis duluan dimakan sama dia. Sehingga dia nggak berani jual nasi kuning. Takut nanti dia yang makan gitu kan. Nah, jadi Pak Bom Bom itu karena dia pengangguran, ya sudahlah tahan-tahan aja malunya gitu kan. Tetap muncul, tetap berani sampaikan hal-hal yang menurut dia itu adalah pengajaran yang benar gitu. Padahal kalau di cross check ya salah semua gitu. Salah juga pengajarannya. Tapi ya inilah yang terjadi teman-teman, dan ini yang disukai oleh teman-teman kita Kristen sekarang ini, entah kenapa gitu ya, mungkin untuk melampiaskan kekesalan mereka kepada umat muslim selama ini. Jadi mereka senang kalau ada yang mewakili ya, senang dengan ada namanya tolologet ini ya, tolologet teman-teman. Terus masalah Pak Bom Bom dan Edwin, saya nggak gitu tahu sebenarnya apa yang mendasari dendam ini, karena kalau kita lihat kan dendam sekali Edwin sama Pak Bom Bom. Padahal Pak Bom Bom itu lebih banyak nyerangnya Edis. Sofiatul adalah dia serang gitu. Kalau si botak biadab ya ada sih, cuman nggak sembuh apa ya, nggak seharusnya itu membuat si botak biadab ini dendam sampai sebegitunya gitu. Dendam sebegitunya. Tapi mungkin karena sudah di Belanda juga ya, jadi dia bisa melampiaskan sembarangan, bisa maki Islam sekaligus maki orang yang dia benci. Ya mungkin dia lihatnya ke situ. Oke, dan ya mungkin itu aja teman-teman, karena kita mau beres-beres, mau belanja dulu untuk persiapan karena besok saya sudah harus keluar kota lagi. Ya kurang lebih 2 malam kita akan menginap di luar kota karena renovasi masjid kita harus nungguin sampai selesai ya, renovasi kecil aja. Jadi 2 hari 3 hari sudah siap. Terus yang kedua kita ada kajian juga ya di Islamic Center sana supaya akidah mereka kuat dan mereka tetap bisa istiqomah sampai akhir hayatnya. Amin. Ya, karena paling penting di daerah-daerah yang mayoritas oten gitu, ya, ilmu supaya mereka tetap kuat imannya. Itu yang paling penting. Karena kalau nggak goyang, murtad lagi mereka teman-teman. Bisa murtad ya. Orang yang udah mualaf itu jangan pikir udah fix istiqomah sampai meninggal. Enggak. Banyak yang mualaf itu malah cobaan-cobaan itu kan di awal-awal atau mungkin cobaannya di pertengahan ya. Kayak saya tuh dapat cobaan di pertengahan ya. Waktu pertama mualaf saya nggak ada cobaan teman-teman, bisa dibilang kayak gitu ya. Mungkin ada cobaan tapi saking kecilnya saya nggak anggap cobaan, belum saya anggap cobaan gitu. Dan waktu itu buat saya agak kayak jumawa gitu kan, wih kok mualaf yang lain ceritanya cobaan terus di awal. Beneran setelah 2 tahun saya dapat cobaan yang begitu luar biasa, yang harus membuat saya pindah. Udah pindah Jakarta pun dipanggil lagi ke Medan jadi kerjaan kan gitu kan. Bagus-bagus tinggal di Medan gara-gara menghindari baku hantam saja. Saya nggak mau umat muslim ribut sama oten hanya gara-gara saya gitu ya. Walaupun sudah banyak bilang kita siap jihad gitu kan, tapi saya ngalah. Nah, itu yang terjadi. Oke, mungkin udah cukup ya. Kalau masalah si Edwin botak biadab ini kenapa nggak diselesaikan di ring tinju saja dengan Pak Bom Bom? Toh 2 orang ini secara berat badan 11-12 lah. Mungkin Pak Bom Bom lebih berat karena lebar ke samping, tapi ya masih imbang lah, masih imbang kelasnya gitu. Kalau mau kita buatin nih ya, buat Edwin pulang aja ke Indonesia. Toh kasusmu juga tidak naik, jangan kamu lebay-lebay playing victim gitu kan. Nanti tiba-tiba, kasus saya tolong teman-teman, galang donasi gitu kan. Ujungnya mau jadi mafia donasi lagi pula. Oke, sekian dari saya. Saya rasa udah cukup. Makasih buat teman-teman semua yang udah support ya. Saya sebenarnya ngantuk sekali, apalagi mikirin besok mau berangkat. Saya sekarang benar-benar capek teman-teman. 1 hari 24 jam tuh kayak kurang bagi saya ya. Apalagi harus ngurusin koordinasi untuk acara-acara, flyer pun saya yang buat, mastiin semua, saya hubungi lagi. Ya memang sudah harus ada tambahan orang ya, kalau nggak kita bentar lagi akan tipes. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.